Apa ciri khas tarbiyah Islamiyah ini? Ciri khasnya dalam beramal pakai mazhab. Kepada saudara Musyafa Hidayatullah, selanjutnya sepatah kata yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren FTI Kota Tinggi, Bapak DRS Damsir dan Tuan Maharaja Selare. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan orang tua kita, tokoh tarbiyah, pimpinan Pondok Pesantren Ashabul Yamin, itu Al-Mukarram Buya Haji Zamzam Yunus yang telah hadir bersama kita. Kemudian angku-angku, bapak-bapak, pengurus yayasan, pengurus komite, ibu-ibu, orang tua wali murid, majelis guru, kemudian seluruh santriwan dan santriwati yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini kita dipertemukan di musala yang kita cintai ini bersama dalam rangka peringatan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, yang tausiah dan pesan-pesannya nanti akan disampaikan oleh Buya kita. Kemudian setelah berkat salam kita kirimkan doa arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya serta hadirin berbahagia, tepatnya sekarang ini kita berada di posisi kepala batu. Dan pernah terpikir di kepala kita di komplek ini kita akan melaksanakan sholat, kita akan beribadah di sini dan akan berkumpul di sini. Ini adalah merupakan wakaf dari Allah untuk pengembangan MTI kita atau Madrasah Tarbiyah Islam Dunia kita ke depan. Yang insya Allah kita rancang madrasah kita ini menjadi sebuah pondok pesantren. Kita bicara-bicara, bincang-bincang dengan beliau, Buya, bagaimana kalau kita awali dengan kegiatan seperti ini. Harapan kita ke depan, insya Allah tahun pelajaran ke depan kita akan banyak menerima santri dalam bentuk pesantren atau mondok. Dan kita sudah rancang kurikulumnya. Juga nanti kita akan minta bimbingan dan arahan dari Buya dari Pondok Pesantren Ashabul Yamin. Konon kabarnya Buya sekarang sudah melebihi kuota calon santri beliau, dan kita berharap mudah-mudahan Buya bisa mendistribusikan nanti ke Pondok Pesantren MTI kita ini. Bapak Ibu yang berbahagia, hadirin yang berbahagia, acara ini merupakan tonggak awal sejarah, bisa dikatakan seperti itu, karena mungkin selama ini kita seolah-olah ada, tapi seolah tidak ada seolah tidak ada, dan tak nampak, tak dikenal. Makanya ke depan kita harus pasang badan, kita harus berjuang bersama-sama bagaimana mengenalkan MTI ini, Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah ini ke depannya, supaya dikenal orang dan supaya santrinya juga banyak datang dari luar. Maka oleh sebab itu, bagaimana
kita membersamakannya. Di hari baik bulan baik ini, di bulan Rajab ini kita awali dengan kegiatan tabligh akbar, dan kita berharap ke depannya mudah-mudahan acara kita yang akan kita rencanakan ini ke depannya akan semakin banyak diminati oleh masyarakat atau umat, oleh orang tua, oleh murid. Kami akhirnya percaya biar kita seluruh santri yang hadir pada hari ini, banyak juga yang hadir. Begitu juga orang tua, oleh murid, barangkali banyak kesibukan atau banyak hal-hal yang menghalangi atau menghambat, kena ada kegiatan lain juga untuk tidak bisa hadir dalam acara kita. Kita berdoa baik sangka mudah-mudahan kesibukan orang-orang tua kita itu bisa bermakna positif untuk kita, dalam artian mereka itu bekerja untuk mencari nafkah, untuk membantu anak-anak mereka itu belajar di pondok pesantren kita. Oleh sebab itu, para anak juga sekalian, santri sekalian, tolong dengarkan nanti tausiah-tausiah yang akan disampaikan oleh beliau kita. Amalkan, dan apa yang bisa kita bawa pulang, apa yang bisa kita jadikan sebagai pegangan dalam hidup kita ke depannya. Mungkin itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak DRS Damsir Datuk Al-Maharaj Ahmad Saleh. Selanjutnya, penyampaian tabligh akbar yang akan disampaikan oleh Buya Haji Zamzam Yunus, sekaligus ulama tarbiyah dan pendiri Pondok Pesantren Ashabul Yamin Lasi. Kepada Buya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khatamin nabiyyin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahu azim. Pimpinan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Kota Tinggi yang sangat kita hormati, beserta majelis guru dan ketua dan pengurus yayasan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Kota Tinggi, para alim ulama, cerdik pandai, pemuka-pemuka masyarakat, pemuda-pemudi, santri-santriwati, umumnya bapak-bapak, ibu-ibu yang telah sempat hadir
pada hari ini. Semoga kita semuanya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita awali ceramah atau pengajian agama dengan surat yang kita baca tadi, surat Bani Israel ayat pertama. Di dalam Al-Quran 114 surat, tapi yang dimulai dengan subhana hanya surat ini, surat Bani Israel, surat Isra. Kemudian sesudah surat Isra ini ada surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi dimulai dengan Alhamdulillah. Itu maka kita kalau berzikir dahulu subhanallah pada Alhamdulillah. Pernah kita berzikir subhanallah, ibu-ibu? Berapa kali? Sudah salat kita baca subhanallah berapa kali? Alhamdulillah. Mana yang dulu subhanallah dengan alhamdulillah? Kenapa dimulai? Apa rahasianya? Dimulai dengan subhana. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekurang-kurangnya ada 3 jam. Orang Arab jahiliyah di waktu melihat atau mendengar sesuatu yang mengagumkannya, sesuatu yang mengherankan, dia baca subhanallah. Apa saja yang dilihat, apa saja yang didengar, kalau dia heran, dia kagum, dia baca subhanallah. Jadi seolah-olah Allah, seolah tidak benar, tidak sebenarnya. Seolah-olah Allah, heran dia, tercengang dia bahwa Nabi Muhammad budak Allah itu semenjak lahir sampai wafat tidak sedikit pun dinodai dengan noda-noda jahiliyah. Beliau mempunyai akhlak yang tinggi. Tetapi kenapa diperolok-olokkan oleh orang Arab? Dihina-hinakan oleh orang Arab. Maka Allah seolah-olahnya heran. Sebagus itu manusia, seindah itu manusia, sejujur itu manusia, aku kenapa diperolok-olok? Heran Allah. Jadi seolah-olah Allah itu heran terhadap tidak tunduk orang Quraisy terhadap nabinya yang mulia. Itu salah satu jalan, salah satu cara dimulai ayat ini dengan subhanallah. Kemudian ada orang mendustakan bahwa Isra Mi'raj itu bohong. Oleh karena orang yang mendustakan,
Maka Isra itu adalah Allah yang memperjalankan, bukan kehendak Rasul, bukan kehendak Nabi Muhammad, malah Allah yang memperjalankan. Jadi kata-kata subhana itu penolak orang yang mendustakan. Mustahil Allah mengutus Rasul yang berdusta. Rasul itu berapa sifatnya? Berapa sifat yang wajib? Pertama, sihir, tabligh, amanah. Mustahil Allah mengutus Rasul yang berdusta. Kalau Rasul berdusta, berarti Allah berdusta. Berdusta Allah? Tidak. Jadi kalau ada orang yang mendustakan Nabi Muhammad, kerja Nabi Muhammad, berarti dia mendustakan Allah. Kemudian maka dimulai ayat ini dengan subhanallah, subhanallah. Karena yang akan beliau ceritakan itu, yang akan diceritakan oleh Allah itu luar biasa, menyalahi adat. Gak mungkin perjalanan dari Mekah sampai Baitul Maqdis ditempuh sepertiga malam. Gak mungkin. Gak sesuai dengan adat. Sedangkan jaraknya ribuan kilometer. Ini menunjukkan bahwa subhana sesudahnya pekerjaan luar biasa. Allah bisa saja menjadikan sesuatu yang tidak terjangkau oleh otak kita. Kenapa demikian? Otak kita itu lemah. Jangkauan otak itu tidak bisa mencapai sesuatu yang tidak bisa diakali. Maka oleh karena itu, sesudah subhana itu pekerjaan luar biasa yang tidak bisa dijangkau oleh otak. Kemudian apalagi Allah memperkenankan dirinya subhana, amat suci Allah, orang yang memperjalankan. Allah memperkenankan beliau suci. Suci dari mana? Suci dari segala sifat yang hawadis. Kita punya tempat, Bapak? Kita punya tempat? Allah suci. Kita punya jihad. Kalau tidak di kiri, di kanan. Kalau tidak di muka, di belakang. Kalau tidak di atas, di bawah. Maka Allah suci dari. Untuk memahami betul-betul kesucian Allah itu, perlu kita mendalami sifat 20. Karena ada juga sebagian kita mengatakan Allah itu bertempat di arsy. Ar-Rahman istawa 'alal arsy. Allah itu bertempat bersela di arsy. Kalau Allah bersela di arsy, itu Allah bertempat di arsy. Sementara Allah bersih dari tempat. Dan kemudian sebelum arsy diciptakan oleh Tuhan, di mana Tuhan bertempat? Kalau memang Tuhan bertempat, itulah maknanya. Dimulai ayat dengan subhana, menandakan Allah suci. Beliau memperkenankan diri beliau suci dari segala sifat-sifat hawadis, sifat-sifat Allah. Kalau kita
bahwa Allah itu memang bertempat di atas di langit. Bila kita yakini, kita sudah keluar dari golongan orang mukmin. Kemudian subhanallazi asra, amat suci orang yang memperjalankan di waktu malam hari. Nabi Muhammad berjalan, bukan Nabi Muhammad diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang berbuat, tidak satu pun yang bisa menghalang. Tidak ada yang jauh, tidak ada yang dekat, tidak ada yang berat. Kalau Allah berbuat, kalau kita berbuat, yang kita inginkan itu kadang-kadang tak sampai. Tapi kalau Allah berbuat, itulah sebabnya kita bersandar kepada Allah. Tawakal tu Allah. Aku tawakal, aku bersandar, aku berserah diri kepada Allah. Apa saja yang akan kita inginkan, kita mohon kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah berwenang. Tidak ada yang bisa terjadi di alam dunia ini kalau tidak dengan izin Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menolak mudarat. Tidak ada kekuatan untuk menarik manfaat kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi dari besar. Jadi itu harus ditanamkan dalam diri kita bahwa Allah itu suci dari segala sifat-sifat dan tidak bisa dibayangkan. Kalau Allah bisa dibayangkan, Allah bersih dari bayangan, Tuhan tidak bisa dibayangkan. Asal saja yang terbayang dalam ingatan, terkhatar-khatar dalam jiwa, maka Allah bukanlah itu. Itu akidah namanya. Akidah, kalau kita, itulah akidahnya tarbiyah Islamiyah. Bila menyimpang dari akidah itu, sudah di luar daripada agama Islam. Ya, ini kan tarbiyah Islamiyah. Ya. Apa ciri khas tarbiyah Islamiyah ini? Ciri khasnya dalam beramal pakai mazhab. Siapa mazhabnya? Imam Syafi'i. Dalam beramal. Kalau pakai mazhab kita beramal susah kita beramal. Kata Syanu begini, kata Syanu begini, kata Syanu begini. Mana yang kita? Tapi kalau kita sudah punya mazhab, bagaimana Imam Syafi'i beramal, menentukan masalah, mengoreksi, mengeluarkan hukum dari dia, begitu. Itulah ciri khas tarbiyah Islam dalam soal beramal. Ciri khasnya dalam berakidah, itulah dia. Allah suci, ya, dari segala sifat Allah. Pokoknya kita pahami sifat 20. Di antara sifat 20 mukhalafah lil hadis. Tidak sama dengan ciptaannya. Jadi santri ini, ya, saya harapkan santri ini memang kuat istiqamah dalam pemahaman kita. Apa yang kita pelajari tidak boleh berubah. Istiqamah, karena yang akan menggoyang dan menggeser paham kita banyak. Kita harus istiqamah. Siapa mazhab kita? Syafi'i. Apa akidah kita? Asy'ari. Ahlus Sunnah. Sebab apa kata Nabi? Sataftariqul ummah ila salasin wa sab'ina firqah. Kulluhum finnar illa firqatan wahidah. Akan berfirqah bergolongan
mempunyai etikat umatku nanti sekitar 73 golongan. Etikat itu. Kulum finar, seluruh mereka dalam mereka. Illa firqatan wahidah, kecuali satu firqah. Apa yang satu itu? Kata lagi, ma ana alaihi wa ashabil yawm. Ya etikat aku dan etikat sahabatku hari ini. Ini yang harus kita istiqamah dan kita pertahankan. Jadi kalau kita masuk kepada tarbiyah Islamnya, kita siap mengamalkan prinsip tarbiyah Islamnya dan siap mempertahankan. Itu bentuk ilmu, tergantung ilmu. Sehingga kita untuk ilmu tidak memang. Kalau orang tarbiyah ini paham ilmu nahu, paham ilmu syar'i, paham ilmu mantiq, paham ilmu fikih, paham ilmu balaghah, paham ilmu fikih, paham hadis, paham Quran. Ya, tidak bisa main-main. Harus dengan semangat yang kuat, perhatian yang sempurna. Kalau tidak berhasil. Yang akan memperjuangkan tarbiyah ini siapa? Santri yang sekarang. Yang guru-gurunya yang sudah tua sudah hilang. Saya sudah tidak bisa dia bertanya lagi. Dia tidak ada lagi. Siapa yang menang kita? Santri tarbiyah Islamnya. Ya, itulah yang akan mempertahankan mazhab Syafi'i dan akidah Ahlus Sunnah. Sehingga berat tugas kita berhati-hati semenjak sekarang memantapkan ilmu. Jadi amat suci Allah dari segala yang kurang. Alam ini kurang, sifat alam ini kurang. Dan kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita? Kita bukan santri. Dukungan. Ya, tidak akan mungkin sesuatu yang baik dijalankan kalau tidak didukung. Nabi Muhammad didukung dalam menyampaikan ajaran Islam, didukung oleh dua orang. Pertama yang bermoral, yang disegani umat di negeri itu, Abu Talib, didukung dengan moral. Yang kedua didukung dengan dana, harta, itulah Khadijah. Habis harta Khadijah Islam. Berhasillah perjuangan Nabi Muhammad dengan adanya dua orang dukungan, orang-orang yang bermoral, yang berpengaruh, yang punya kekuasaan, dan orang yang bermodal, punya uang. Kalau ada yang dua itu sukses jalannya. Barangkali kalau macam itu 10 tahun lagi tidak macam ini. Itu tugas kita semua. Perjuangan. Kita mengamalkan, mengajarkan, mempertahankan, dan memperjuangkan. Mengilmui, mengamalkan, mempertahankan, dan memperjuangkan. Baru sukses. Ya. Kalau kita tarbiyah Islamnya baru sukses. Kemudian bi'abdi, amat suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Kenapa tidak langsung bi Muhammadin? Subhanallazi asra bi Muhammadin. Kenapa? Pertama, kalau abdin itu kumpulan roh dan jasad. Kalau sudah berpisah roh dengan jasad, nah abdin namanya lagi. Yang tinggal mayat. Jadi berarti Nabi Muhammad diisrakan Tuhan itu biasa, roh saja, bukan roh saja, bukan mimpi. Karena ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj mimpi. Kalau mimpi bukan karikul adat.
Tidak, kata kedua bukan mukjizat. Isra ini mukjizat ini. Kalau mimpi, nah kita mimpi. Ibu pernah mimpi? Ibu pernah mimpi? Hah? Pernah mimpi? Depan guru? Hah? Depan guru? Naik berapa? Nah, kita bermimpi, Rasul bermimpi. Tidak, mukjizat teman. Jadi abdi itu kumpulan roh dan jasa. Satu. Dan Nabi Muhammad itu budak Tuhan. Kalau dikatakan di Muhammadin sesat umat nanti, sebagai sesatnya umat Nabi Isa, sepeninggal Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa dinaikkan ke langit? Karena dia Tuhan. Kenapa Nabi Isa naik ke langit? Karena dia anak Tuhan. 3 golongan ini. Sepeninggal Nabi Isa ada 3 golongan. Yang satu mengatakan Isa Tuhan, yang satu mengatakan Isa itu anak Tuhan, yang satu mengatakan Isa budak Tuhan. Mana betul? Mana betul? Nah, yang ketiga, Isa itu adalah budak Tuhan. Kalau dikatakan Nabi Muhammad, begitu pula umat sepeninggal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Tuhan. Nabi Muhammad itu anak Tuhan. Tapi kalau lah diabdi dengan lafaz abdi itu tak benar. Kemudian, kenapa diabdi? Nabi Muhammad itu setiap detik, setiap menit dia merasakan berat. Kalau kita kadang-kadang tidak timbul sifat tangguh, timbul sifat takabur, dan terasa kita berat. Kalau orang yang merasakan dia berat Tuhan, di mana saja dia patuh kepada Tuhan. Dia mengikuti segala perintah Tuhan dan dia meninggalkan semua larangan Tuhan. Dan dia merasa hina, dia merasa rendah, dia merasa berhajat, tidak hilang ingatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku maka dia abdi. Berapa tadi? 3. Lailan, pada malam yang singkat, bukan semalam penuh. Kenapa dikatakan lailan, malam yang singkat? Kalau nakirah memfaedahkan taklid. Ya, itu kayak kita. Kenapa memfaedahkan taklid? Sedikit, malam yang sedikit. Kita ini, ya, kaki tarbiyah ini perlu. Kalau tak duduk masalah. Ya, kaki tarbiyah apa ini? Tahu, saraf, mati, balaga, khusus ini. Kalau tidak ada kaji tarbiyah ini, tidak duduk Al-Quran. Karena banyak orang mentafsirkan Quran, tidak duduk. Tidak mengerti ilmunya. Sebagai tadi, Allah Ar-Rahman istawa Allah istawa. Kalau kaji kita, istawa bimakna istiwa. Tidak, lafaz istawa makna majazi. Karena ada karenah yang melarang para menahiki, maka dia dimanakan makna majazi. Itu kayak gini. Paham itu? Hah? Harus paham itu. Kalau tarbiyah, ya satu tarbiyah harus patuh. Jadi lailan pada malam yang malam singkat. Dari mana diperjalankan? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjid Haram Mekah sampai ke Masjid Palestina, Masjid Aqsa di Palestina.
Dengan siapa beliau diperdayakan Tuhan? Didampingi, dibimbing. Siapa yang membimbing para beliau? Malaikat dibimbing. Tapi sebelum beliau diberangkatkan, beliau dulu dibawa ke tepi telaga Zam-Zam. Apa? Zam-Zamnya tak pakai iya. Dengan telaga Zam-Zam yang pakai iya. Karena perintah Tuhan waktu itu datang kepada Jibril. Ya Jibril, angkat Muhammad, hadapkan kepada saya. Kenapa begitu? Muhammad sedang rusuh. Di tahun itu namanya Amul Hasan, tahun rusuh. Lain rusuh di Muhammad, lain rusuh dari Muhammad. Lalu rusuh manusia. Kenapa beliau rusuh? Dua orang yang berjasa dipanggil. Siapa yang berjasa? Abu Talib paman beliau, Khadijah istri beliau, dipanggil terus. Jadi untuk mengobat hati yang rusuh, hadapkan kepada Tuhan. Ya Pak, Bapak itu rusuh Muhammad. Ibu-ibu kalau rusuh pergi kemana? Ke Bali. Ibu dia ke Bali. Aku yang di Bali kecuali kenal dia. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Taulah dengan ingat kepada Allah itu tenang jiwa. Untuk menenangkan jiwa bertemu dengan Allah. Apa yang bertemu? Ma'rifat kita. Ya, ingat Allah, ingat Allah. Baru. Kalau tidak, jiwa akan gelisah. Setelah Allah perintah Jibril turun. Kiranya Nabi Muhammad sedang tidur di Hijr Ismail. Kalau Aswad Hajar namanya, Ismail Hijr Ismail Hajar Aswad namanya. Beliau tidur di antara dua laki-laki, Hamzah, Ja'far bin Abi Talib, Nabi Muhammad di tengah-tengah. Diangkatlah Nabi ini ke tepi telaga Zam-Zam. Maka di situ dioperasi Nabi Muhammad, dibelah dari cekuk leher sampai ke pusat, dikeluarkan hati beliau dan dibuang alaqatus sauda. Kursi setan. Di Nabi Muhammad ada juga kursi setan, ada. Di kita ada berapa? Bagi kita ada kursi setan, bagi Nabi Muhammad ada kursi setan. Tapi ada bedanya. Kursi setan yang ada di Nabi Muhammad satu detik pun tak pernah setan dulu. Tapi kursi setan yang ada pada awak satu detik pun tak pernah setan berpisah. Itu bedanya. Nah, itu. Sudah dibuang, dimasukkanlah sifat yang mulia, iman, Islam, penyantun, segala sesuatu. Apa rahasianya? Isra Mi'raj. Kalau Isra jalan mendatar, Isra jalan naik, kata orang vertikal, horizontal, mendatar, vertikal. Jalan mendatar adalah hubungan manusia sama manusia. Vertikal hubungan makhluk dengan Khalik. Ya, itulah yang Islam. Orang maka sempurna Islamnya, hubungannya dengan makhluk baik, hubungannya dengan Allah baik.
Untuk bisa terjadi hubungan yang baik itu perlu bersih. Maka bisa manusia berhubungan baik dengan manusia dada bersih. Maka bisa hubungan baik dengan Allah jiwa bersih. Kalau Nabi Muhammad macam itu caranya. Kalau kita bagaimana? Untuk membersihkan jiwa agar terjadi hubungan yang baik dengan manusia dan Allah, dua cara. Pertama tahliyah, yang kedua tahliyah. Tahliyah mengosongkan hati dari sifat yang kotor-kotor, tahliyah menempatkan sifat yang baik ke dalam. Kalau itu suci, baru boleh suci. Baru terjadi hubungan manusia dengan manusia. Karena Isra itu nanti dipertemukan dengan nabi-nabi dan wali-wali Allah di Palestina. Hubungan manusia sama manusia. Kemudian sudah dibersihkan dada Nabi, dijemputlah ke neraka. Ada burak kendaraan surga. Kenapa dengan burak? Kenapa dengan tidak angin sebagaimana kendaraan Nabi Sulaiman? Ini punya hikmah. Burak itu binatang. Di Nabi Muhammad mengendarai burak berarti meracak binatang. Bapak ibu mau kita binatang. Wah binatang. Beli bapak kayak binatang. Ada sifat binatang bagi kita? Ada. Ya. Apa sifat binatang? Maka bisa kita menemui Allah menjadi hubungan dengan manusia, maka nafsu kita kendalikan. Nafsu kita. Bila kita dikendalikan nafsu, susah. Tak akan mungkin terjadi hubungan baik. Malah nafsu kita kendalikan. Berarti Nabi Muhammad meracak berat, berarti Nabi Muhammad mengendalikan nafsu. Maka bisa terkendali nafsu yang tadi bila jiwa sudah bersih. Itu rahasia. Di dalam perjalanan yang dipimpin oleh malaikat Jibril, maka sampai ke Palestina ada 5 perhentian. Perhentian pertama di tempat beliau wafat Madinah, Taibah sekarang. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, inzil saliran ada. Hai Muhammad, turunlah sembahyang 2 rakaat. Malam yang gelap 27 derajat melalui padang pasir, bayangkan lagi. Tapi Nabi Muhammad turun, kata Jibril, beliau turun. Sembahyang, kata Jibril, beliau sembahyang. Hai lagi. Tiba pula satu perhentian, turun ya Muhammad, sembahyang 2 rakaat. Tiba pula satu perhentian, sembahyang ya Muhammad, turun ya Muhammad, sembahyang 2 rakaat. Sampai ke Palestina. Kemudian tak sampai di Palestina, kiranya orang sudah banyak wali-wali Allah, ya nabi-nabi yang sebelum didatangkan di situ, kata setengahnya dirupakan bentuk jasadnya. Itu berbeda dengan ulama itu. Dan akhirnya Nabi disuruh sembahyang, disuruhlah oleh Jibril Nabi jadi imam. Itu menandakan bahwa Nabi imam dari segala rasul-rasul. Kemudian Bapak Ibu, apa yang ditakuti dalam perjalanan itu? Apa yang ditakuti? Satu, apa saja yang akan kita kerjakan
maka jiwa bersih. Sembahyang yang bersih. Ya. Jadi pemimpin harus bersih. Jadi suami harus bersih. Kalau bersih suami teraniaya. Jadi istri bersih. Kalau tidak bersih juga istri, suami akan menderita. Bapak begitu, bersih jiwa. Kalau tidak anak bersih jiwa. Kalau tidak ayah menderita. Guru bersih jiwa. Kalau tidak bersih murid menderita. Murid bersih jiwa. Kalau bersih jiwa guru menderita. Di apa saja kegiatan, aktivitas yang akan kita jalankan, apa yang pokok? Bersih. Ini yang pertama. Yang kedua, bekali diri dengan ilmu. Itu lagi maksudnya supaya jangan dikerjakan satu kerja tanpa ilmu. Sembahyang bapak-bapak itu tidak bisa sembahyang tanpa ilmu. Tidak sah sembahyang tanpa ilmu. Ya, apa saja yang akan kita laksanakan, kita berilmu, hati bersih, dan kita berilmu. Sudah lagi. Bila kita seorang yang dipimpin harus patuh kepada pimpinan. Tadi Nabi Muhammad, sembahyang Muhammad, turun ya Muhammad, turun Nabi sembahyang Nabi, tidak pernah debat. Patuh sembahyang mereka. Seorang yang dipimpin harus patuh kepada pemimpin. Anak dipimpin, ayah pemimpin, anak harus patuh kepada ayah. Anak harus patuh kepada ayah. Murid dipimpin, guru yang memimpin, murid harus patuh dan hormat kepada guru. Bisa. Apalagi yang kita pahami dari itu? Syariat beliau dua jalurnya. Apa? Hubungan manusia, hubungan dengan Allah. Isra hubungan dengan manusia, Mi'raj hubungan dengan Allah. Itu yang tepat. Bila kita ingin, ya, Islam kita ini mantap, jangan ada perselisihan antara manusia sama manusia. Ya, tak boleh caci mencaci, gunjing menggunjing, jatuh menjatuhkan, hina menghinakan. Tak boleh. Kalau terjadi itu di luar dari salah. Kemudian tidak terpengaruh dalam menjalankan tugas. Nabi Muhammad waktu Isra kepada Muhammad, hai Muhammad lihatlah, hai Muhammad lihatlah. Banyak koda-kodaan yang akan menghalangi perjalanan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak memerlukan itu. Apa artinya itu? Bila kita menjalankan tugas tidak boleh terpengaruh. Kalau santri apa tugas? Santri apa tugas? Belajar. Belajar itu tiga macam. Belajar berhadap dengan guru, belajar mutalaah, belajar sendirian, belajar muzakarah, belajar bersama-sama. Enggak boleh. Di sekolah saja ilmu nanti tidak dapat dan bergerak dapat. Sudah kita belajar dengan guru, hafal, talaah sampai dapat baru bersih. Jadi, apa tugas kita? Tidak boleh terpengaruh. Siapa saja tugas kita tetap jalan 100%, tidak boleh terpengaruh, dipengaruhi oleh hal-hal yang tak baik. Terakhir, apa yang kita pahami? Di waktu Nabi Muhammad telah sampai di Mekah,
maka terjadi dua golongan. Setelah Nabi menyampaikan perjalanan beliau, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Heboh orang Malik siapa jahil, dia siapa mulai Ustaz kamu selama ini apa yang kau katakan masih terima juga, sekarang tak terima kan? Apa yang dibahas? Menilai sesuatu tidak takut dengan akal. Setelah Abu Bakar datang, bagaimana pendapat engkau Abu Bakar? Muhammad telah kembali dari Palestina. Jangankan Palestina, kalau Muhammad bilang, dia katakan dia sudah pulang dari langit, saya benarkan juga. Kenapa? Karena Abu Bakar menilai dengan iman. Jadi menilai sesuatu ini bukan dengan akal. Orang ateis, orang komunis, dia menilai dengan akal, dengan dapat hukum. Akal ini bukan untuk menilai. Akal ini untuk menganalisa. Untuk menilai itu wahyu. Kalau bakal kata wahyu bakal, kalau benar kata wahyu benar. Di mana letak benarnya? Analisa letak. Di mana letak batalnya? Analisa letak. Yang mendudukkan masalah batal sah segala macam itu sah wahyu. Itulah yang dipahami di dalam perjalanan Islam. Apa yang pertama tadi? Bersihkan dulu jiwa sebelum kita berbuat. Sudah bersih jiwa, bekali diri dengan ilmu. Sudah itu patuh kepada pimpinan. Sudah itu tidak mau terpengaruh dalam menjalankan tugas. Sudah itu memperkokoh hubungan manusia dan memperkokoh hubungan dengan Allah. Sudah itu bagaimana? Kita tidak bisa menilai dengan akal. Kalau dinilai dengan akal akan salah nilainya. Nilailah dengan iman. Paham? Paham? Mudah-mudahan paham. Nah, demikianlah kajian. Iya, mudah-mudahan ada berkatnya. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tarbiyah Islamiyah Kota Tinggi makin lama makin maju. Tergantung pada masa kita maju kalah sekolah ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe